Halo guys, welcome back to Huang Sai YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu topik, yaitu cara memprediksi IHSG. Apakah sudah saatnya reversal untuk turun, ataupun kapan saatnya harus akumulasi karena IHSG akan reversal naik. Nah, salah satu trik ini akan langsung kita bagikan dalam studi kasus dan chart. Oke, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat salah satu tampilan chart dari IHSG kita yang bullish banget, teman-teman. Ya, di awal tahun 2022 ini kita baru masuk 4 bulan aja, IHSG kita ini udah naik sebanyak 10% loh. Ya, itu wow banget. Ya, IHSG yang sebelumnya tim Hwang Sam hanya memprediksi kenaikannya bisa sampai di 7.100, ternyata benar-benar memberikan suatu surprise, yaitu bisa naik sampai 7.300. Nah, memang waktu nyentuh 7.300 kemarin, di titik tertentu ini, itu adalah hari di mana Gotoh itu IPO. Jadi tentu saja itu bisa nge-boost yang namanya IHSG itu tersendiri. Nah, kembali lagi di topik kita hari ini, yaitu bagaimana kita bisa memprediksi apakah IHSG ini udah mau reversal atau masih aman-aman aja. Nah, mengenai kalimat reversal, maka sebenarnya reversal itu bisa reversal atas ke bawah atau reversal dari bawah ke atas. Nah, cara yang hari ini saya akan bagikan ke teman-teman ini adalah salah satu cara yang sebenarnya juga banyak dipakai oleh manajer investasi loh, dengan tujuan untuk melihat apakah mereka harus lebih banyak hold saham, apakah mereka sudah boleh belanja lebih banyak saham, atau mereka seharusnya sudah mulai menjual saham. Nah, karena para manajer investasi yang biasa mengerjakan reksadana saham, mereka biasanya punya portofolio yang lebih besar di emiten yang memiliki likuiditas lebih besar, atau ya biasanya adalah emiten-emiten dengan market cap yang lebih besar juga. Kenapa? Karena ketika mereka masuk di emiten yang likuiditasnya kecil atau market cap-nya lebih kecil, takutnya uang yang mereka masukkan itu bisa beli, tapi waktu mau jualan tuh susah. Kayak gitu. Oleh karena itu, hubungan antara manajer investasi dan IHSG kita dengan reksadana pasar saham itu tentu saja cukup erat, teman-teman. Ya. Nah, kita akan langsung mulai trik apa atau gimana caranya memprediksi IHSG itu akan reversal. Sebenarnya kita butuh salah satu indikator yang mungkin teman-teman itu udah kenal banget sama indikator ini, tapi belum memaksimalkannya. Indikator ini adalah stokastik. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, stokastik adalah salah satu indikator yang tidak menempel di chart, tapi melainkan dia di bawah biasanya. Sedikit penjelasan buat teman-teman yang belum mengerti apa itu stokastik. Stokastik ini adalah salah satu indikator yang biasanya dipakai untuk menilai apakah sudah overbought atau oversold. Kalau overbought berarti itu tandanya buruk. Kalau oversold berarti tandanya baik. Ya, overbought berarti udah terlalu banyak dibeli. Kalau oversold berarti udah terlalu banyak dijual, udah saatnya dibeli lagi. Kayak gitu. Nah, cara menggunakan stokastik, ya kita ulangin, yaitu dari indikator. Kemudian teman-teman bisa langsung aja cari yang namanya stokastik di sini, dan nanti dia akan langsung otomatis muncul di bawah sini. Nah, setelah muncul, kita bisa melihat di sini ada satu area yang lebih diblokir, dan ada dua garis yang berpotongan terus-menerus. Di dalam stokastik, kita perlu yang namanya menganalisa ketika garis ini berada di atas 75, maka bisa dikatakan sudah memasuki area overbought. Terlalu banyak yang beli dan banyak orang akan mulai jualan. Nah, tanda-tanda ini bisa dikatakan merupakan salah satu tanda bahwa IHSG akan mulai reversal dan teman-teman harus hati-hati. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat stokastik ini biasanya akan mulai kembali turun ketika dia udah menyentuh level tertingginya di area 100, teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat saat ini, mungkin dalam beberapa hari ke depan, IHSG masih ada nafasnya, bisa naik ke 100, baru turun. Ya, baru turun. Atau bisa jadi, tidak menutup kemungkinan, si IHSG ini udah mulai saatnya turun. Nah, teman-teman harus hati-hati. Nah, kenapa kok tim Hwang Sam akhirnya bahas topik ini? Karena kita juga udah mau memasuki salah satu bulan tersusah di IHSG, yaitu bulan Mei. Nah, itu teman-teman udah mulai harus hati-hati. Selain itu, konten ini juga bukan cuma untuk memperingati teman-teman untuk hati-hati, tapi dengan teman-teman memahami salah satu konten edukasi kita ini, maka kalian bisa tahu kapan sih saat terbaik kalian untuk borong lagi saham-saham yang bagus
borong lagi saham-saham yang punya potensi bagus nantinya. Oke? Nah, di sisi ini kita bisa melihat kalau misalnya berada di bawah 20, maka bisa dikatakan sudah masuk dalam zona oversold, yang dimana berarti sudah terlalu banyak yang jualan dan udah mulai saatnya dibeli. Nah, apakah cara ini efektif apa enggak? Teman-teman bisa langsung lihat. Ya, kita akan langsung lihatin di sini. Kita cek dari tahun 2021, ketika IHSG itu drop, kalian bisa lihat di titik ini, maka kita bisa melihat di IHSG 5.800, stokastik juga udah mulai masuk di area oversold. Ya, maka teman-teman bisa mulai yang namanya borong lebih banyak saham, dan akhirnya IHSG-nya ikutan naik, dan stokastiknya juga akan ikutan naik. Ketika dia udah masuk overbought, nih teman-teman bisa lihat, ya trennya juga langsung mengikuti turun. Sampai di satu titik oversold lagi, baru kembali naik lagi. Nah, inilah salah satu indikator yang bisa kita pakai. Kalau mau lebih jeli, teman-teman bisa pakai time frame yang jauh lebih besar. Misalnya di 1 week or 1 month, teman-teman. Nah, kita pakai 1 week aja dulu. Ya, di sini teman-teman bisa lihat dari tahun 2020, ketika memang IHSG itu drop, ya stokastiknya di bawah. Ya, tempat kalian bisa entry. Selain itu, di Mei 2021, kalian juga bisa lihat ketika IHSG itu lagi drop sampai di area ini, stokastiknya udah mulai masuk di area oversold. Dan saat ini, IHSG di 7.300 dari tahun 2022, kita bisa melihat bahwa selama tahun 2022 ini, stokastiknya udah terus-menerus berada di area overbought. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Ya. Kemudian, kalau kalian mau pakai time frame lebih besar lagi, boleh. Ya, kalian bisa melihat stokastik mengikuti yang namanya pergerakan dari IHSG. Dan di 7.300 saat ini IHSG kita udah benar-benar memasukin zona overbought. Oke, jadi teman-teman harus hati-hati dan melalui konten ini kalian bisa mengerti kapan waktunya buy lebih banyak dan kapan kita harus mulai jualan ataupun kapan kita bolehlah hold aja. Oke, nah jadi ketika di bulan Mei besok, kalau memang ternyata IHSG itu drop, dan stokastiknya udah mulai turun sampai di bawah 20, ingat teman-teman bisa mulai yang namanya borong emiten-emiten yang punya korelasi tinggi dengan IHSG. Oke, jadi sekarang kalian udah pada paham gimana cara untuk memprediksi IHSG dengan stokastik, dan saya rasa teman-teman bisa terapin ini nggak cuma di saham, tapi buat kalian yang memang ada investasi di reksadana saham, dan kalau kalian bingung kapan harus top up, kalian juga bisa pakai titik oversold tersebut buat top up. Oke? Buat kalian yang masih ada pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, ataupun share video ini ke teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.